Dia ada di sekitar sini. Dia di sana sekarang. Dada saya berdebar karena ini lumayan kuat. Dan saya agak tremor. Ya, aku juga agak lemes, aku mau duduk ya. Maaf. Ya nggak apa-apa. Dia dulu sering datang ke sini. Dia suka mengingatkan, memperingatkan kalau akan ada musibah yang berhubungan dengan air. Oke. Jadi dia ini memperingatkan orang-orang sini supaya hati-hati, supaya awas ada bencana. Mengungsi gitu ya. Betul, musibah. Beberapa orang melihat itu, tapi sayangnya nggak ngerti apa yang terjadi. Apa pesan yang ingin disampaikan juga mungkin? Kalau sosok sih dia berubah-berubah sih. Kadang-kadang ada kakek-kakek kayak jubah, kadang-kadang pakai batik, kadang-kadang cewek, kadang-kadang ibu-ibu, kadang-kadang anak-anak kecil-kecil. Berarti emang di satu daerah ini tuh bukan cuma ada satu sosok yang teritorial atau dua sosok teritorial, tapi emang bermacam-macam ya di tempat ini. Dari mulai sosok Vietnam, terus juga ada panti jompo, dan dua terakhir itu sosok wanita dan juga Kibuya ini, iya benar. Dan mungkin satu lagi mitos yang orang bilang juga bencana alam yang terjadi di sini itu dikarenakan sosok atau suatu makhluk, itu berarti enggak ya? Malah ya itu yang tadi Karu disampaikan ya, dia Memperingati. Jadi kedatangan dia untuk memperingati, bukan dia penyebabnya. Dan juga mungkin dari tempat ini tuh kita belajar bahwa ternyata tuh nggak semua sejarah tuh dicatatkan gitu. Dan nggak semua orang Vietnam yang datang ke sini itu hanya untuk mampir doang habis itu pergi. Ternyata ada juga sejarah kelam, perasaan dendam yang dirasakan oleh orang-orang Vietnam. Ya udah, mungkin sekarang kita bakal nyari lokasi untuk uji berani ya. Iya. Ya udah, mau di mana? Mungkin Kak Rudi atau Kakak ada rekomendasi tempat? Di sekitar sini bagus sih. betul. Sekitar sini ya? Aku juga ngerasa di sekitar sini sih, karena memang mungkin dari tempat ini bisa menjadi titik berkumpulnya mereka. Kalau gitu sekalian kita jemput sahabat uji berani ya. Kami pun memilih area bangunan kosong yang sudah sangat terbengkalai sebagai lokasi uji berani malam ini. Oke pemirsa, sekarang kita sudah bersama sahabat uji berani. Namanya siapa Mas? Budiman, Budiman, oke. Umurnya? 34. Motivasinya Mas Budiman tuh apa untuk ikut uji berani ini? Lebih ke penasaran palingnya, pengen tahu aja. Oke. Mas Budiman udah siap? Siap. Oke Mas, sebelum kita melakukan uji berani, tim kita akan memberikan perlengkapan terlebih dahulu. Silakan. Pelan-pelan. Rada kesinian dikit Mas, ada batu. Ya. Oke, boleh putar balik Mas. Oke, jadi kita sudah sampai di lokasi uji beraninya. Saya mau minta tolong Mas buat jangan buka penutup matanya sampai waktu yang ditentukan ya. Sekali lagi saya mau nanya Masnya yakin mau ikut uji berani? Tim, matikan lampunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf saya tidak berniat mengganggu. Saya cuma menumpang lewat. Astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini juga di monitor ada ini nih, ada bayangan tadi, bayangan yang lewat, jadi kelihatan dari infrarednya baju sahabat uji berani kita. Itu suara itu udah suara air. Suara air apa keran itu?
Astagfirullahaladzim. 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 Ada yang nyentuh kakinya ya? Oh, sama dengar suara. Kalau menurut Kak Rudi, sosok yang sepertinya menunjukkan eksistensinya tuh yang mana, Kak? Kalau saya sendiri lihatnya yang paling menonjol di sini, Oh, itu lemparan. lemparannya keras sekali. Itu lemparan besi loh, itu kenceng banget loh. Itu besi. Maaf, saya tidak mengganggu. Mohon maaf, kita sama-sama makhluk Allah. Allah Muhammad Rasulullah. Ini di temboknya kelihatan jelas ya, ada rambut yang menjuntai ke bawah turun. Dan itu dapat respon dari lilin yang ada di sana. Apa itu? Dia ngeliat ke arah tembok. Iya, ngeliat Dia ngeliat tembok atas. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Astagfirullahaladzim, apa itu? Astagfirullahaladzim. Itu suara atau malah dia ngeliat ya? Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Siapa itu? Itu sampai merem loh, sahabat uji berani kita merem loh. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Nggak, dia kayaknya. Aduh. Kayak dia negesin sesuatu deh. Kita jemput aja. Ya. Apa itu yang putih? Apa itu? Apa itu? Apa itu? Apa itu? Mas, Mas Budiman, Aman? Ada setan pakai baju merah. Astagfirullahaladzim. Ada setan. Astagfirullahaladzim. Ada yang mandi, ada suara keran, ada setan pakai baju merah, ada setan pakai baju merah, ada setan, ada suara keran air, dari situ. ya pelan-pelan Mas, astagfirullahaladzim. Yuk, Mas Budiman. Ya, tenangin dulu. Ya, gak apa-apa. Oke, Kak Frisly, Kak Rudi, kayaknya udah cukup sampai sini dulu penelusuran kita malam ini. Karena dari yang aku lihat juga, sahabat uji berani kita ya, ternyata itu emang gangguannya tuh beneran ada gitu. Dan mitos yang ada di sekitaran sini itu ternyata bener ya. Buktinya tadi sahabat uji berani kita juga kayak ketempelan ya setelah melakukan uji berani, tapi memang sudah kita netralkan dan membenarkan juga bahwa di sini banyak sekali sosok-sosok yang menghuni tapi mereka tidak berteritorial. Oke pemirsa, ikutin terus penelusuran kita ke tempat-tempat yang pastinya menyimpan cerita mistis dan mitos serta mencekam, yang pastinya akan membuat kamu deg-degan hanya di GTV.